Halo friends, perhatikan soal berikut ini ya. Sebuah peluru yang masanya M ditembakkan di atas bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Bila peluru tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan dengan sudut elevasi delta terhadap bidang miring, maka tentukan di mana peluru jatuh di atas bidang miring dan tentukan kecepatan peluru pada saat jatuh di bidang miring tersebut. Oke, friends, di sini theta itu adalah sudut kemiringan dari bidang miringnya. Kemudian delta ini adalah sudut elevasi atau sudut parabolanya. Nah, jadi soal ini dapat digambarkan seperti berikut ini. Jadi ini ada sebuah bidang miring, ini sudut kemiringannya theta, kemudian di sini kita tambahkan koordinat baru yaitu x aksen dan y aksen. Karena untuk mempermudah dalam gerak parabola di bidang miringnya nanti. Nah, di sini sudut elevasi delta, kemudian V0, maka diproyeksikannya terhadap sumbu X aksen dan Y aksen agar lebih mudah dalam mencari untuk pertanyaan A dan B-nya nanti. Mencari jawaban untuk pertanyaan A dan B-nya. Nah, jadi di sini lebih mudah jika menggunakan sumbu Y aksen dan X aksen. Nah, jadi di sini untuk yang sejajar dengan sumbu Y ini adalah G atau percepatan gravitasi bumi. Kemudian apabila diproyeksikan terhadap X aksen ini menjadi A aksen, AX aksen, dan apabila diproyeksikan terhadap sumbu Y aksen maka menjadi AY aksen. Nah, besarnya ini penjelasannya seperti ini. Jadi jika normalnya sumbu Y dan sumbu X gerak parabola itu pada sumbu X adalah GLB. Nah, pada bidang miring ini baik sumbu X aksen dan Y aksen itu geraknya sama-sama GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Sehingga V0 X aksennya adalah V0 cos delta, V0 Y aksennya adalah V0 sin delta. Kemudian untuk AX aksen adalah G sin theta dan AY aksen sama dengan G cos theta. Jadi pada saat perhitungan nanti untuk percepatan gravitasi untuk gerak pada sumbu X aksen itu menggunakan AX aksen dan untuk gerak pada sumbu Y aksen itu menggunakan AY aksen. Oke, friends, jadi di sini ada 3 titik, yaitu titik originnya O, kemudian titik puncak B dan titik jatuh bola tadi, titik jatuh peluru tadi yaitu titik C. Nah, di sini untuk pertanyaan A ditanyakan X aksen C dan Y aksen C. Nah, untuk Y aksen C itu sama dengan Y aksen 0 atau sama dengan titik originnya, yaitu 0 karena bisa diperhatikan ya dari gambarnya bahwa di sini titik C ini sejajar dengan titik O. Jika kita perhatikan sumbu Y aksennya. Karena sama-sama berada pada koordinat 0 pada sumbu Y aksen. Nah, dari informasi ini kita dapat mencari waktu tempuh dari O ke C, yaitu menggunakan rumus GLBB Y aksen C sama dengan Y aksen O plus V0 Y aksen T min setengah AY aksen T kuadrat. Di sini bisa dicoret, sehingga V0 Y aksen T sama dengan setengah G cos theta T kuadrat. AY aksennya adalah G cos theta. Nah, T-nya bisa dicoret, sehingga menjadi V0 Y aksen tadi adalah V0 sin delta, kemudian G cos theta per 2T. Sehingga T-nya adalah 2 V0 sin delta per G cos theta. Nah, dari sini kita dapat mencari X aksen C-nya menggunakan rumus GLBB juga, yaitu X aksen C sama dengan X aksen O plus V0 X aksen T min setengah A X aksen T kuadrat. Nah, di sini tadi X aksen O-nya kan 0, jadi langsung saja V0 X aksen T min setengah AX aksen T kuadrat. Nah, bisa disubstitusikan T-nya, V0 X aksen dan AX aksennya bisa dijabarkan, yaitu V0 cos delta dan G sin theta. Dan T-nya yang tadi bisa disubstitusikan, sehingga menjadi V0 cos delta dikali 2 V0 sin delta per G cos theta min setengah G sin theta dikali 2 V0 sin delta per
G cos theta kuadrat. Sehingga menjadi X aksen C sama dengan 2 kali V0 X aksen, V0 Y aksen per AI aksen, min 2 V0 Y aksen kuadrat dikali AX aksen per AI aksen kuadrat. Nah, untuk pertanyaan yang B, ya ini adalah koordinat dari X aksen C-nya berupa variabel karena memang tidak diketahui berapa nilainya. Dan untuk Y aksen C-nya tadi 0 ya. Kemudian untuk pertanyaan yang B, kecepatan peluru pada saat jatuh di bidang miring. Jadi kecepatan saat di CVC. Nah, di sini untuk sumbu Y aksennya dicari lewat V Y aksen sama dengan V0 Y aksen min AY aksen T. Nah, V0 Y aksennya tadi V0 sin delta, kemudian AY aksennya G cos theta, dan T-nya 2 V0 sin delta per G cos theta. Nah, ini bisa dicoret G cos theta-nya, sehingga V0 sin delta min 2 V0 sin delta. Sehingga hasilnya adalah min V0 sin delta. Nah, V0 sin delta tadi adalah V0 Y aksen. Jadi, VY aksen sama dengan V min V0 Y aksen. Jadi, kecepatan di C untuk sumbu Y aksennya itu sama seperti kecepatan awal, hanya berbeda tanda, berbeda arah. Kemudian untuk kecepatan sumbu X aksennya yaitu Vx aksen sama dengan V0 X aksen min A aksen AX aksen T. Nah, di sini V0 X aksennya V0 cos delta, AX aksennya G sin theta, dan T-nya tadi 2 V0 sin delta per G cos theta. G-nya bisa dicoret sehingga Vx aksen sama dengan V0 cos delta min 2 V0 sin delta per tan theta, atau bisa juga disederhanakan menjadi Vx aksen sama dengan V0 X aksen min 2 V0 Y aksen dikali AX aksen per AI aksen. Nah, jadi ini adalah Vx aksen. Dan untuk mencari Vc, maka kita tinggal menjumlahkan secara Pitagoras, yaitu Vc sama dengan akar Vx aksen kuadrat plus Vy aksen kuadrat. Jadi tinggal disubstitusikan, Vx aksennya tadi V0 X aksen min 2 V0 Y aksen dikali AX aksen per AY aksen kuadrat dikuadratkan, ditambah dengan min V0 Y aksen dikuadratkan. Oke, Kak friends, sekian pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di soal selanjutnya.